Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Deko Living. Sebelumnya izin mohon diri, nama saya Rizda Menurun Jiba dan rekan-rekan saya ada Talita Dalila Diva dan Putri Naya. Nah, kami di sini mempresentasikan tentang progres kedua kami. Yang dimana kami sudah membuat pembuatan use case diagram, pembuatan voucher system, dan pembuatan workflow system. Oke, langsung saja ke pembuatan use case diagram. Saya serahkan ke rekan saya. Nah, di sini terdapat use case dari Deco Living. Jadi di sini ada dua user, yaitu pertama customer dan juga admin. Yang mana di sini customer dapat membuka website, melihat produk, pilih produk, mengelola keranjang, check out pesanan, melihat QR code pembayaran, scan dan bayar menggunakan Dana, upload bukti pembayaran, dan juga lihat status pesanan. Dan di sini user kedua yaitu admin dapat melakukan login, melihat daftar order, mengelola produk, dan juga memverifikasi pembayaran. Nah, di use case upload bukti pembayaran ini terdapat include memverifikasi pembayaran yang mana admin ini dapat mengupdate proses dan juga membatalkan pesanan. Jadi di sini ketika pembayarannya itu valid, eh, adminnya dapat update di proses. Jika tidak valid, itu pesanannya akan dibatalkan. Nah, selanjutnya jika sudah diproses, lalu admin juga dapat include update dikirim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada flowchart, di mana saya membuat flowchart ini khusus untuk cara pembeliannya. Nah, di sini dibagi dua, yaitu user dan admin. Nah, sebagai user itu kita akan membuka website Deco Living, lalu kita akan masuk ke pilih produk, lalu tambahkan keranjang, lalu bisa check out, dan lalu sistem akan menampilkan total pembayaran, dan jika user meng-ACC dan setuju, maka akan menampilkan QR code Dana. Nah, user bisa melakukan pembayaran menggunakan QR code, lalu mengupload buktinya pembayarannya dari website tersebut, lalu akan masuk ke status menunggu verifikasi. Lalu selesai untuk user dan untuk admin, untuk rangkaian pembeliannya itu, admin login ke dashboard website, lalu buka menu order, lalu bakalan eh, pilih lihat bukti pembayaran. Nah, di situ ada kedua kondisi yang dimana bisa di ACC dan tidak. Dimana kalau valid, bukti segala macamnya valid, maka akan di ACC, lalu diproses dan dikirim. Sedangkan kalau jika tidak valid, maka akan ditolak dan dibatalkan. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini terdapat workflow diagram pada sistem Decoliving yang menggambarkan alur pemrosesan pesanan produk dari sisi user, sistem, dan juga admin. Nah, proses dimulai dari user ketika membuka website dan melihat halaman utama yang berisi katalog produk seperti sofa, meja, kursi, dan berbagai furniture lainnya. Dari tampilan tersebut, user dapat memilih produk yang diinginkan, lalu menambahkan ke dalam keranjang. Setelah itu, user melanjutkan ke tahap checkout untuk mengonfirmasi pesanan yang akan dibeli. Pada tahap berikutnya, sistem akan menampilkan ringkasan pesanan berupa total pembayaran yang harus dibayarkan oleh user. Kemudian sistem menyediakan metode pembayaran menggunakan QR code Dana yang sudah tersedia di halaman. User melakukan scan QR tersebut dan menyelesaikan pembayaran melalui aplikasi Dana. Setelah itu, user diwajibkan untuk mengunggah bukti pembayaran berupa screenshot sebagai tanda transaksi telah dilakukan. Setelah bukti diunggah, sistem akan menyimpan data dan mengubah status pesanan menjadi menunggu verifikasi. Selanjutnya, proses berpindah ke sisi admin. Admin sendiri akan login ke dashboard dan mengakses menu order untuk melihat daftar pesanan yang masuk. Admin kemudian memeriksa bukti pembayaran yang telah diunggah oleh user. Jika pembayaran dinyatakan tidak valid, maka admin akan menolak transaksi dan sistem secara otomatis mengubah status pesanan menjadi dibatalkan, yang kemudian diinformasikan kepada user. Sebaliknya, jika pembayaran valid, maka admin akan menyetujui pesanan dan status akan diproses, menandakan bahwa pesanan sedang disiapkan. Setelah pesanan diproses, admin akan melanjutkan ke tahap pengiriman dengan menginput data resi pengiriman sehingga status pesanan berubah menjadi dikirim. Sistem akan menampilkan status agar dapat melakukan tracking. Ketika barang telah sampai dan diterima, status akan diperbarui menjadi selesai. Dengan demikian, seluruh proses transaksi dari pembelian produk hingga
pesanan selesai itu dapat berjalan sesuai dengan seharusnya. Nah, bisa dilihat di sini dokumen rekomendasi dari kami, dari kelompok kami. Nah, saya rasa cukup untuk laporan progres dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.